Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita pada materi yang selanjutnya, yaitu hakikat pembelajaran bahasa. Yuk kita simak bersama. Nah, apa itu belajar? Belajar itu seolah-olah seperti membangun gedung. Perlahan-lahan, satu persatu, kemudian yang paling diutamakan adalah fondasinya terlebih dahulu. Karena gedung tanpa fondasi yang kuat itu tidak akan bisa bertahan lama. Setelah fondasinya jadi, kemudian baru disusun tembok-temboknya, pilar-pilarnya, kemudian baru membuang atapnya, dan sebagainya. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan dibangun melalui keterlibatan aktif. Jadi, siswa tidak akan bisa mendapatkan pengetahuan, mengembangkan sikap dan keterampilannya tanpa mereka ikut aktif dalam pembelajaran. Jangan kira ketika guru itu sudah ceramah di depan kelas, maka siswa itu akan otomatis pintar, otomatis punya sikap yang baik dan punya keterampilan yang bagus. Tidak, tanpa keterlibatan aktif, siswa tidak akan mampu membangun kemampuan yang ada dalam dirinya. Caranya dengan apa? Yaitu dengan memberikan pengalaman langsung. Yaitu siswa diminta untuk mengalami, kemudian mencoba, menanya, dan sebagainya. Kemudian pengamatan, jadi siswa belajar dari sesuatu yang bisa diamati, walaupun misalnya dia tidak bisa mengalaminya langsung. Misalnya seperti pengamatan tentang pertumbuhan. Pertumbuhan itu kalau kita mengamati diri sendiri itu biasanya sulit karena memakan waktu yang cukup lama. Tapi kalau kita mengamati misalnya adik-adik kita, kemudian kalau hubungannya dengan tumbuhan, maka mengamatinya adalah pertumbuhan dari kecambah. Nah, itu akan lebih mudah diamati dan siswa akan mempelajari konsep bahwa tumbuh membutuhkan waktu, membutuhkan nutrisi, membutuhkan perawatan, dan sebagainya. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan bahasa. Ketika kita belajar menguasai bahasa, kemudian menggunakan bahasa untuk bertanya, untuk berkomunikasi, itu maka pengetahuan yang akan ia miliki itu bisa akan lebih bertambah. Sharing itu akan sangat membantu siswa untuk mendapatkan informasi yang baru. Nah, oleh karena itu, proses belajar adalah menghubungkan apa yang telah diketahui dengan apa yang ditemukan. Ini adalah proses pembelajaran bermakna. Jadi, pengetahuan siswa yang sebelumnya itu dihubungkan dengan apa yang sedang ia dipelajari saat ini. Jika demikian, maka tidak ada gap antara yang sudah diketahui siswa dengan apa yang baru mereka ketahui. Nah, lalu pembelajaran harus bagaimana? Pembelajaran itu bertolak dari apa yang diketahui siswa. Tadi yang saya katakan, bahwa pembelajaran yang bermakna adalah berawal dari pengetahuan awal siswa, yang baru kemudian dihubungkan dengan pengetahuan yang baru. Kemudian pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi, siswa itu menjadi center. Makanya pembelajaran itu harus student-centered learning, di mana guru itu hanya menjadi motivator, fasilitator, sedangkan siswa yang melakukan, siswa yang menemukan, siswa yang mengomunikasikan. Kemudian pembelajaran melibatkan kerja kelompok antar siswa. Yang perlu dikembangkan dari siswa bukan hanya pengetahuannya, tapi juga sikap, kerjasama, toleransi, dan sebagainya. Dan itu hanya bisa didapatkan ketika siswa itu melakukan kerja kelompok dengan teman-temannya. Nah, jadi belajar adalah perubahan tingkah laku siswa melalui latihan dan pengalaman yang dilakukannya secara aktif. Jadi, siswa itu tingkah lakunya berubah. Tingkah laku itu tidak hanya dari sisi sikap dan keterampilan, tapi juga pengetahuan. Jadi ketika pengetahuannya bertambah, juga nanti perilakunya akan bisa berubah. Melalui apa? Melalui latihan dan pengalaman yang dilakukan secara aktif. Ingat, siswa yang harus berperan aktif dalam sebuah pembelajaran. Nah, ada beberapa pola belajar bahasa. Yang pertama, semua komponen, sistem, dan keterampilan bahasa dipelajari secara terpadu. Kita belajar vocabulary atau kosakata itu pasti akan berhubungan dengan makna, pasti akan berhubungan dengan tata bahasa. Kemudian keterampilan berbicara pasti akan berhubungan dengan keterampilan menyimak. Keterampilan membaca pasti hubungannya dengan keterampilan menulis, atau bisa juga dihubungkan keterampilan berbicara dengan
membaca. Misalnya diminta untuk membaca teks, kemudian siswa diminta menceritakannya kembali. Jadi tidak bisa dipisah satu persatu. Belajar tentang ejaan pasti juga belajar tentang tata bahasa, belajar juga tentang susunan kalimat, tentang sintaksis. Nah, itu jadi harus dipelajari secara terpadu. Kemudian dilakukan secara alami dan langsung dalam konteks yang otentik. Jadi siswa itu diminta misalnya menulis pengalaman, itu langsung karena pengalamannya mereka yang lakukan. Kemudian setelah diajarkan untuk misalnya menulis dalam konteks yang otentik, mereka juga bisa diajari untuk bisa mengalami misalnya wawancara. Nah, belajar tentang wawancara, menyusun pertanyaannya, kemudian bertanya dengan orang-orang yang berhubungan dengan konteks tersebut, misalnya tentang jual beli, maka siswa bisa langsung berkomunikasi dengan pedagang. Kemudian dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini juga tidak bisa kita misalnya langsung ujuk-ujuk minta siswa untuk menguasai A, B, C. Tapi harus sesuai kebutuhan kelas 1 apa sih? Oh, bisa baca dulu, bisa baca kalimat dan paragraf. Kemudian bertahap setelah belajar tentang kalimat dan paragraf, setelah itu berlanjut misalnya baru belajar tentang sastra, tentang puisi, tentang cerpen, kemudian setelah itu baru misalnya naskah pidato. Jadi tidak bisa tiba-tiba kita minta seseorang untuk mahir keseluruhannya dalam satu waktu. Kemudian dilakukan melalui strategi trial and error dan strategi yang lain. Trial and error, mencoba dan gagal. Jadi siswa diajarkan untuk tidak takut gagal dan siswa juga diminta untuk mencoba kembali setelah ia mengalami kegagalan. Misalnya dia dalam berbicara masih kaku, masih salah-salah, kemudian kata bahasanya kurang bagus, maka tetap motivasi dia untuk memperbaiki kemampuannya. Kemudian untuk selanjutnya bisa ada semacam drill, jadi latihan berbicara dengan teman sebangkunya atau teman sekelompoknya sebelum dimulai lagi untuk berbicara di depan kelas. Lalu kenapa anak harus belajar bahasa? Karena anak memerlukan bahasa untuk keberlangsungan hidup, yaitu mengekspresikan diri. Kita manusia tidak bisa mengekspresikan diri tanpa bahasa. Bayangkan mau bilang lapar, pengen makan bakso, tapi kita tidak bisa menguasai bahasa. Kita hanya bisa menggunakan gerak tubuh. Mau gerak tubuh seperti apa yang dilakukan untuk mengekspresikan lapar. Kalau lapar mungkin bisa pegang perut, kemudian mukanya merintih-rintih. Terus kalau saya ingin makan bakso, mau bagaimana? Mau pakai tanda bulat-bulat, bikin tanda, itu terlalu lama. Dan biasanya akan menjadi frustasi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak menggunakan bahasa. Dan yang satunya adalah keinginan memahami apa yang disampaikan orang dewasa. Jadi ketika orang dewasa berbicara, anak pun sebenarnya ingin paham. Makanya mereka itu sering bertanya di awal-awal pemerolehan bahasa. Karena mereka betul-betul ingin memahami dan mereka ingin bisa berkomunikasi. Nah, selanjutnya kita sudah masuk pada pembelajaran bahasa. Ada 3 tipe belajar yang melibatkan bahasa. Yang pertama, belajar bahasa. Belajar bahasa itu fokus pada kemampuan menyampaikan pesan dan kemampuan memahami, menafsirkan, dan menerima pesan, lisan, tulis. Jadi, belajar bahasa adalah kita mempelajari suatu bahasa untuk menyampaikan pesan dan memahami pesan, serta menafsirkan pesan-pesan tersebut, baik melalui bahasa lisan ataupun tulis. Kemudian yang kedua adalah belajar melalui bahasa, yaitu ketika bahasa menjadi alat untuk mempelajari ilmu yang lain. Contoh kalian belajar matematika. Guru menjelaskan tentang perkalian, pembagian, pasti menggunakan bahasa, tidak mungkin menggunakan gerak tubuh. Nah, itu adalah belajar melalui bahasa. Dan yang ketiga adalah belajar tentang bahasa. Kalau belajar tentang bahasa, maka kita mempelajari seluk-beluk tentang bahasa tersebut. Misalnya, kita belajar tentang bahasa Indonesia, maka kita mempelajarinya adalah tentang sejarahnya, tata bahasanya, ejaannya,
kemudian sastra-sastra yang dikembangkan dengan bahasa Indonesia. Nah, itu adalah belajar tentang bahasa. Jadi bedakan ya. Kalau belajar bahasa adalah bagaimana kita berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut. Kalau belajar melalui bahasa, maka kita mempelajari ilmu yang lain dengan melalui perantara bahasa atau dengan menggunakan bahasa sebagai alat pengantarnya. Dan yang terakhir adalah belajar tentang bahasa, yaitu mempelajari segala sesuatu seluk-beluk tentang bahasa tersebut. Nah, ada kemampuan berbahasa 4. Nah, menyimak atau mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Nanti kita akan pelajari ini lebih lanjut di materi-materi selanjutnya. Nah, menurut Walter Loban, siswa yang kurang efektif dalam berbahasa lisan cenderung kurang efektif pula kemampuan bahasa tulisnya. Jadi, ketika misalnya kemampuan bahasa lisannya itu kurang bagus, tata bahasanya kurang bagus, maka ketika ia menuangkan dalam bahasa tulis, biasanya akan kurang bagus pula. Ada hubungan kuat antara kemampuan bahasa anak dengan kemampuan akademik. Jadi, kalau bahasa anak itu kurang istilahnya apa ya, bisa disebut misalnya kemampuan berbahasanya itu kurang, maka kemampuan akademiknya itu akan terpengaruh karena kemampuan memahami pesan yang disampaikan oleh guru, kemudian kemampuan menuangkan kembali dalam bentuk catatan itu juga akan terganggu, dan itu akan menyebabkan kemampuan akademiknya juga tidak dibilang terganggu yang bagaimana, tapi istilahnya orang-orang yang kemampuan bahasanya baik, biasanya kemampuan akademiknya itu akan juga baik karena terbantu dari bagaimana dia memahami pesan dan juga mengolah pesan tersebut dalam bahasa dia sendiri. Nah, ada beberapa paradigma pembelajaran bahasa di SD. Yang pertama yaitu imersi. Imersi itu adalah menerjunkan siswa secara langsung dalam kegiatan bahasa yang dipelajari. Ingat tadi karena siswanya itu adalah pusat dan juga harus aktif terlibat. Kemudian yang kedua pengerjaan, yaitu memberikan kesempatan siswa untuk aktif dalam kegiatan bahasa yang bermakna, fungsional, dan otentik. Jadi siswa yang melakukan, siswa yang mengerjakan kegiatan-kegiatan bahasa tersebut. Kemudian yang ketiga demonstrasi, memberikan kesempatan siswa agar belajar dari demonstrasi guru. Jadi guru itu terutama untuk anak-anak tidak hanya menyuruh, tapi juga meminta siswa untuk bisa melakukan setelah guru mendemonstrasikan terlebih dahulu. Misalnya minta siswa untuk baca puisi, maka gurunya harus demonstrasi. Tapi kalau misalnya tidak bisa, maka setidaknya guru bisa mencontohkannya dari video dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu berarti memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih aktivitas berbahasanya. Jadi siswa itu bisa misalnya memilih tema-tema yang akan digunakan untuk membuat karya tulis. Kemudian menyalurkan minat dan keinginan dalam belajar bahasa. Jadi misalnya ada anak yang suka menulis puisi, maka guru bisa meminta siswa untuk membuat puisi dan kemudian dipajang di kelas atau di mading. Dan siswa lebih percaya diri serta bertanggung jawab. Jadi ketika dia sudah bisa memilih sesuatu, maka dia diajarkan bertanggung jawab terhadap pilihannya sendiri. Kemudian trial dan error, tadi sudah disampaikan mencoba dan gagal, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat melakukan kegiatan dari perspektif siswa. Kita tidak selalu mendikte agar mereka melakukan hal yang kita inginkan, tapi mereka bisa melakukan sesuatu dari perspektif siswa, dan ketika mereka gagal, mereka bisa mencobanya kembali. Kemudian ada pengharapan. Siswa akan berupaya sukses dalam belajar jika gurunya mengharapkan dia sukses. Jadi bukan menuntut, tapi memotivasi. Itu dua hal yang berbeda. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Sampai jumpa. Stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.